Dia bilang pada orang masih di link yang sama. Reza ganteng apa ini? Oke, yang terlambat nanti ada Oke. Oh, itu yang pakai baju itu pakai. Udah rekam ini masalahnya. Ada suara, Kak? Ini ada suara. Chan, ini ada suara kita? Sama sekali? Yakin? Ada, Kak, ada. Suara Ada? aman. Aman Ada, ini. Kak. Siapa yang bilang tadi nggak ada suara? Ada. Jelas suara. Ada, aman suara. Jaringan itu hari ini. Mut ulang, mut. Oke, Kak mau masuk ke penjelasan berikut. Rupa Kak saya jelaskan tadi ada 4 paradigma filosofis yang biasanya digunakan oleh seorang peneliti, ataupun ada pangoni sekarang yang nantinya akan mempengaruhi, tanpa sadar akan mempengaruhi cara kalian melakukan penelitian dan metode yang kalian pilih, serta cara kalian mengambil kesimpulan. Oke, tadi Kak sempat jelaskan tentang post-positivisme. Orang masuk ke paradigma berikut, yaitu konstruktivisme atau konstruktif. Ada 3 definisi utama dari
seorang peneliti yang mengadopsi atau menggunakan pandangan filosofis, paradigma filosofis konstruktivisme. Pak anaknya nggak ada suara ini, siapa ya? Jangan lagi nggak ada mood, Pak Kak. Wah. Suaranya ada. Jaringan kayaknya. Dari penjelasan itu ada di layar, ada DP poin-poin, DP ciri-ciri untuk konstruktivisme ya. Nah, kita mau lanjut soalnya orang cuma 40 menit per meeting nih dia. Mbak Eho. Kasih mood dulu orang yang lain lagi. Jadi cuma KP mic-nya kasih hidup. Kita kencing-kencing gambar jaringan. Orang yang lain KP gambar, di KP suara, bagus? Bagus, Kak. Aman. Bagus, bagus, Kak. Kak semua masuk ke penjelasan tentang konstruktivisme. Oke? Konstruktivisme sering juga disebut sebagai sosial konstruktivisme atau konstruktif sosial. Pandangan ini biasanya digunakan ataupun diadopsi oleh orang-orang yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, bentuk pandangan ini teridentifikasi pertama kali itu pas masuk tahun 1990-an. Kasih pause dong. Aduh, tunggu. Mut. Nah, orang-orang yang sosial konstruktivisme biasanya orang memandang sebuah fenomena secara alamiah tanpa ada bentuk intervensi-intervensi spesifik terkait bagaimana sebuah fenomena atau sebuah keadaan, sebuah perilaku itu bekerja. Dia masuk ke dalam ruang lingkup naturalistik karena itu juga bagian dari bentuk metode kualitatif, bukan bentuk, sifat metode kualitatif. Misalnya kasus sempat jelaskan tadi mau dibandingkan dengan postpositivisme, di mana orang reduksionis, orang-orang yang menggunakan paradigma filosofis konstruktivisme, orang bilang dunia ini bekerja secara natural dan tidak bisa orang untuk sederhanakan menjadi hanya satu bagian spesifik. Misalnya atau tadi dia sempat bilang kalau benda jatuh cuma karena gravitasi. Tetapi kalau ada anak yang bawa kayu kong lempar itu mangga, nak mau jatuh dia. Ada banyak variabel, ada banyak kejadian yang saling berhubungan secara natural yang menyebabkan sebuah fenomena terjadi. Misalnya jatuhnya mangga tadi. Kalau Kak mungkin pakai analogi yang tadi, Kak pakai data, pakai wifi, tetap tidak ada suara, Kak upload di YouTube Jodami. Ya nanti mau upload, semua ini mau di-upload di YouTube nanti. Sama dengan Kak sempat bilang tadi. Misalnya Cici mau suka teliti tentang efek keadaan tanpa gravitasi, bukan efek gravitasi terhadap orang yang jatuh cinta. Oke? Nah, for jatuh cinta ini kan banyak sekali variabel. Mungkin dari DP segi tampang, sosial, keadaan dari Cici sendiri sebagai perempuan, apakah siap for mau jatuh cinta, apakah laki-laki yang sementara tak kurung sama-sama dengan Cici di luar angkasa ini juga seorang memiliki karakteristik laki-laki yang memang Cici mau sukai. Ada banyak sekali variabel, ada banyak sekali hal-hal lain yang menyebabkan orang jatuh dan tidak jatuh cinta. Oke, yang menyebabkan orang jatuh dan tidak jatuh. Karena tadi Kak So bilang, Cici membuktikan bahwa di keadaan tanpa gravitasi, orang yang mau jatuh ke orang lain. Oke, karena orang yang mau jatuh ke orang lain, orang yang mau jatuh cinta itu ada banyak variabel. Cuman mau bilang nih, apa sih? Nah, biasanya untuk jenis paradigma konstruktivisme atau sosial konstruktivisme ini, orang mengandalkan sebanyak mungkin
pandangan, kalau seandainya apa lagi ini? Arif, jangan keluar masuk kok. Kalau keluar masuk kamu mesti admin dulu penghuni. Nah, biasanya orang yang menggunakan paradigma sosial konstruktivisme dalam pandangannya, dalam penelitiannya, karena Ropak bilang tadi naturalistik, ketika dia ingin meneliti tentang hubungan antar manusia secara sosial, dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi misalnya Cici mau teliti, ini 2 orang yang Cici udah bawa ke ruang angkasa, oke, untuk melihat apakah dorangnya anak mau jatuh cinta karena ada gravitasi, dorang 2P pandangan jadi penting. Dorang 2P pengalaman jadi penting. Dan dorang P kesimpulan yang berdasarkan dari dorang P pernyataan jauh lebih penting dibandingkan Cici P hasil pengamatan pribadi. Oke, karena tiap orang dorang membangun makna ya, ketika terlibat dengan dunia. Ada makna dalam keadaan tersebut. Misalnya, dorang 2 Cici jadikan kelinci percobaan, pergi ke sana, dorang masing-masing ada pasangan sebelumnya. Atau yang satu punya pengalaman pernah disakiti sebelumnya. Apa yang bertanya? Ketik kalau bertanya. Atau saya menyala tuh apa? Saya menyala mic. Siapa ya, Jak? Suaranya ada pada dengar. Tadi bilang dapat dengar, sekarang punya enggak? Nah, dorang pengalaman pribadi ini jadi penting untuk memberikan pandangan yang jauh lebih luas terkait kenapa fenomena tidak terjadinya jatuh cinta terjadi pada orang 2P keadaan. Kak, Ya. itu yang Kak dah bilang itu DP pengalaman pribadi itu maksud dia mau dikasih masuk di penelitian sampai akhirnya dapat hasil bagaimana? Ya. Nah, seringkali ini dalam peneliti orang yang menggunakan pandangan sosial konstruktivisme dan akhirnya juga menggunakan penelitian kualitatif sebagai DP metode, tapi ada orang yang padahal dia konstruktivisme tapi dia pakai kuantitatif. Ada orang-orang yang suka begitu. Nanti kamu jelaskan orang-orang mulai bagaimana itu, bagaimana di hasil penelitianmu jadi rusak. Oke. Pas DP dorang pe pandangan tadi, dorang pe pengalaman tadi, itu harus masuk ke dalam unipe pertimbangan dalam mengambil kesimpulan, dan itu jadi pertimbangan utama. Penting itu jadi unipe pertimbangan utama. Biasanya cara unipe pengumpulan data, orang yang pakai pandangan sosial konstruktivisme dan menggunakan metode kualitatif sebagai penelitian, kan biasanya di interview tipe orang. Interviewnya itu hanya sebatas interview atau wawancara, tapi deep interview, wawancara mendalam. Karena ada banyak faktor, ada banyak variabel yang backing sampai dia memutuskan A dan tidak memutuskan B. Dia memutuskan untuk jatuh cinta, ataupun tidak memutuskan untuk jatuh cinta. Ataupun secara natural tidak muncul cinta di antara orang 2 ketika berada di luar angkasa. Kak pakai analogi, Kak harap mau mengerti DP analogi ini dia. Orang mesti, so itu Kak maksud, semua mesti hadir dari awal, dari pertama. Bentaran kalau seandainya tak potong sedikit, ngoni mau bingung ini ntar DP analogi Kak ada pakai di penjelasan di meeting yang sebelumnya, toh? Jadi pengalaman, dorang sejarah. Siapa? Oh, sudah mendengar. Sudah mendengar. Kalau sudah mendengar sama itu mic. Oke. Ciri yang pertama, manusia membangun makna ketika mereka terlibat dengan dunia. Itu cara orang menafsirkan apa yang sementara terjadi dengan orang. Misalnya, 2 orang yang mengalami kejadian yang sama,
boleh memberi makna berbeda terhadap kejadian tersebut. Misalnya, Cici hilang akang dompet, Eja juga hilang akang dompet. Oke? Ngoni sama-sama mengalami kejadian yang sama-sama dompet. Satu, definisi dompet berpengaruh nggak? Kalau Ngoni mau lihat tuh pengalaman itu. Yang kedua, ngoni tingkat keimanan. Misalnya, ada orang yang bilang, ini musibah, ada yang bilang ini ujian. Itu maksud dari kata manusia membangun makna ketika terlibat dengan dunia. Oke, dari ciri pertama. Yang kedua, manusia... Jadi, Kak, tunggu Kak. Berarti bisa jadi kalau DP yang jadi DP orang dang yang diambil formal backing penelitian Kenapa? berdasarkan. Iya, makanya profil atau background check terhadap informan ataupun orang-orang yang subjek-subjek yang meneliti itu jadi penting. Itu kalau seandainya Ngoni menggunakan ataupun mengadopsi pandangan paradigma filosofis konstruktivisme. Ada orang-orang yang memang seperti itu, dan biasanya orang pakai metode kualitatif. Oke, manusia terlibat dengan dunia mereka dan memahaminya berdasarkan sejarah dan perspektif sosial. Kayaknya kata penjelasan yang tadi cukup saling berkaitan dengan ciri yang kedua ini. Oke? Untuk poin yang kedua, terlibat dengan dunia mereka dan memahaminya berdasarkan sejarah dan perspektif sosial. Yang ketiga, makna dasar selalu sosial, timbul dan keluar dari interaksi dengan masyarakat. Nah, misalnya tadi, Cici peruang lingkup sosial pertemanan nantinya akan memberikan dampak terhadap bagaimana Cici memaknai kejadian hilangnya dompet tadi. Oke? Kalau bawa teman yang torang mau terek itu. Oke? Dan karena Cici sudah biasa dengan torang, kung sudah bisa dapat terek, biasanya orang lain lagi boleh jadi, biasa aku ini sudah dapat terek. Dan bentuk yang lain ketika CCP ruang lingkup interaksi dengan masyarakat, dengan orang lain secara sosial ini berpandangan bahwa semua itu jadi musibah, boleh jadi orang-orang yang memang negatif, boleh jadi negatif thinking. Jadi lain lagi cara Cici memaknai fenomena hilangnya dompet tadi. Oke, itu ya untuk yang konstruktivisme. Yang ketiga, transformatif. Sekali, no. Nah, pandangan transformatif ini muncul sekitaran tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Yang mana ini bentuk ciri yang paling besar dalam mencoba menantang pandangan post-positivism tadi, pandangan yang pertama. Walaupun di sosial konstruktivism itu sempat ada pergerakan yang sebenarnya menunjukkan bukan mau bilang, kayaknya bisa bilang perlawanan untuk konstruktivisme terhadap post-positivism, ketidaksetujuan mungkin, atau ketidaksenangan. Tetapi paradigma transformatif ini memang bentuk perlawanan memang terhadap post-positivisme. Beneran kayak apa? Orang berpikir orang-orang post-positivism, orang berpikir bahwa ada struktur, Bapak bilang tadi, ada kerangka tentang bagaimana cara dunia bekerja, karena ada sifat yang reduksionis, orang memandang bagaimana hubungan antar keadaan-keadaan yang tadi, Bapak bilang, ada banyak hal yang mendasari kenapa Cici memaknai hilangnya dompet sebagai musibah, bukan ujian, bukannya musibah, itu hilang. Tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan oleh orang-orang dengan paradigma post-positivism. Nah, rata-rata pandangan post-positivisme sering hanya menjelaskan status quo.
menjelaskan keadaan, tetapi tidak melakukan tindakan ataupun pergerakan tertentu untuk mengubah keadaan tersebut. Jadi misalnya, dorang teliti ada ketimpangan sosial. Sudah, ada no? Ketimpangan sosial itu pasti ada. Tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan secara aktif untuk mengubah keadaan tersebut. Orang-orang yang memiliki paradigma transformatif, orang bilang orang tidak bisa diam saja ketika ada orang-orang yang secara natural itu tertindas. Kalau tadi pakai pospositivisme, oke, ada penindasan. Dan orang cuma menjelaskan kenapa terjadinya penindasan. Tetapi tidak melakukan tindakan untuk mengubah, mentransformasi keadaan tersebut. Sedangkan paradigma transformatif, orang melakukan bentuk-bentuk pendekatan untuk menunjukkan adanya ketidakadilan dan ingin mengubah keadaan tersebut. Nah, sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan orang-orang dengan paradigma transformatif menitik beratkan kepada orang-orang yang termarginalkan atau orang-orang yang terpinggirkan. Misalnya, masyarakat adat. Nanti itu ada mosi penghunian kur di MK kan tentang masyarakat adat. Kalau orang pakai pospositivisme, dong cuma bilang begini, masyarakat adat bicara hidup, sudah. Kalau seandainya orang terpinggirkan ataupun dipinggirkan dengan sengaja, secara terstruktur oleh pemerintah ataupun oleh keadaan ataupun oleh kekuasaan, that's fine. Bukan that's fine, sorry. None of our business, bukan orang ke urusan. Intinya ada, no? Tapi ini Kak ada coba oversimplifying, ya. Boleh jadi nyandak begitu semua. Tapi Kak coba mau kasih apa? Berapa kasih jelaskan di awal tadi, boleh jadi ngoni tipe-tipe orang yang post-positivism, tetapi juga ingin mengadopsi pandangan-pandangan paradigma-paradigma yang lain. Dan penting untuk mengetahui setiap paradigma ini dia, supaya ngoni bisa pun mengidentifikasi kita sekarang menggunakan pandangan apa untuk mengambil kesimpulan ini. Kak, Ai. for mau melakukan penelitian, orang mesti pilih salah satu paradigma di sini atau Enggak, kayaknya nak bilang pilih ya. Kak bilang ini materi, Kak harapkan. Ini materi, Kak harapkan bisa membantu ngoni untuk mengidentifikasi kita sekarang pakai pandangan yang mana, ataupun bisa membantu ngoni mengadopsi pandangan yang ingin kalian adopsi. Oh. Jadi, Kak bukan suruh ngoni formu pilih yang mana. Iya. Oke. Kak bilang ini form identifikasi. Dan Kak rasa ngoni boleh identifikasi kita lebih ke arah post-positivism, transformatif, ataupun konstruktif sekarang ini. Oke, yang ketiga mengembangkan, rupanya penelitian berfokus pada kategori aliran yang bisa berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, kecacatan, orientasi seksual, dan kelas sosial ekonomi yang menghasilkan hubungan asimetris. Untuk poin yang kedua terkait ciri orang-orang dengan paradigma transformatif. Ngoni boleh mau cek itu, penghuni jurnal yang ada di kampus, tentang bagaimana bentuk-bentuk penelitian orang, dari DP judul sendiri, so bisa ngoni mau identifikasi, ini orang pakai pandangan ini dia nanti. Oke. Yang ketiga, menghubungkan tindakan politik dan sosial, hubungan tindakan sosial misal dengan ketidakadilan. Oke. Meneliti transformasi menggunakan teori sebagai alat untuk menganalisis bagaimana suatu program. Poin 4 ini penting for Kak mau jelaskan dengan lebih baik. Jadi, orang-orang yang menggunakan pandangan, yang memiliki paradigma filosofis transformatif, teori itu jadi alat for dorang menganalisis bagaimana sebuah kegiatan, kebijakan, aturan, jadi misalnya undang-undang, ada undang-undang terkait yang membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan. Kenapa dia jadi terpinggirkan? Bagaimana DP prosedur membuat orang-orang sampai terpinggirkan? Latih debat habis ini. Dan harusnya Siva belajar nih dia lagi. Masalahnya dia belum dapat materi ini. Yang bikin gak nanti pas mau di apa nanti.
Nah, untuk poin keempat kayaknya nggak boleh mengerti ya. Kalaupun ada pertanyaan, bertanya aja dulu. Saya mati di meeting room teh. Oke, supaya langsung masuk. Ada pertanyaan? Kalau nyata pas mau lanjut ke paradigma terakhir. Oke, Kak, lanjut ya. Kak, Oi. Coba. itu marginal itu apa? Terpinggirkan. Bentar deh, tulisannya terlalu kecil. Kak dapat dengar Kak? Apa? Itu marginal itu apa Kak? Terpinggirkan. Kelompok Oh. Oke. Kenapa masih? Mati mau mic itu. Oi, mic semati. Udah rekam kesian ini udah mau upload ntar ada bateria Oke. Paradigma filosofis yang terakhir itu pragmatisme. Seperti DW pandangan ya, sejelas pragmatisme ini masuk ke masalah pragmatis. Dorang menitik beratkan kepada utility, kegunaan dari itu penelitian. Nah, berbeda dengan perkembangan dan munculnya atau alasan munculnya sosial konstruktivisme dengan transformatif, pragmatis malah muncul karena pengembangan. Iya, kayaknya pengembangan. Iya, pengembangan pandangan dari orang-orang yang dulunya mengadopsi pandangan post-positivism. Jadi, yang tadinya dorang cuma menjelaskan ataupun menemukan putus-putus. Orang minoritas marginal. Maksudnya apa, Chan, mau tanya? Orang minoritas kenapa marginal? Maksudnya kenapa orang minoritas marginal? Nggak harus orang minoritasnya selamanya marginal ya. Jadi orang yang terpinggirkannya harus marginal. Orang miskin di Indonesia itu jauh lebih banyak secara jumlah dibandingkan orang kaya. Orang kaya itu minoritas kata orang, tetapi orang bukan orang yang terpinggirkan ya. Malah dorong orang-orang yang sering diutamakan, misalnya kalau Saki di rumah Saki, atau pengone kaya sekali, ada yang mengambil porsi tangani penghuni dulu. Makanya marginal dengan minoritas tidak selamanya sama. Orang Israel itu
minoritas dorangnya dari secara jumlah, tetapi di ruang lingkup saintifik dorang itu mengakuisisi hampir semua bentuk disiplin ilmu untuk pengembangan. Jadi dorang bukan orang-orang yang terpinggirkan, malah orang-orang yang termarginalisasi. Nah, Rupa bilang tadi, ketika orang post-positivism melakukan penelitian untuk mereduksi dan hanya menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi, ataupun keadaan-keadaan yang terjadi di alam, maupun secara sosial mungkin, ini terjadi, hal A terjadi karena B, orang pragmatis mengembangkan itu. Semua habis lagi. Cepat sekali menurutnya dapat rasa. Habis ini, so terakhir, orang semua tutup sesuai dengan KP materi. Materi berikut, kamu jelaskan tentang metode. Semua metode, semua kualitatif, kuantitatif dengan mixed methods. Nah, kalau orang post-positivism tadi cuma menemukan dan menjelaskan sebuah fenomena, orang pragmatis pikir, orang mau bikin apa ini? Setelah orang tahu. Apa dari kegunaan dari pengetahuan yang orang sudah dapatkan? Jadi pengetahuan bukan hanya jadi pengetahuan baru yang didapatkan melalui proses penelitian, bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi masuk ke kepentingan kedua untuk pengembangan. Setelah orang mengetahui, oh ternyata setelah adanya atom, orang temukan dan buktikan atom itu betul ada yang lebih kecil dari atom, apa ada kegunaan? Apa yang orang boleh memakai dari pengetahuan ini? Solusi apa yang orang boleh mau hadirkan? Pengembangan seperti apa yang bisa orang manfaatkan dari pengetahuan yang orang dapatkan sekarang? Kak bikin contoh ulang, kamu hubungkan dengan analogi yang tadi. Oke, orang sudah tahu ternyata kalau di luar angkasa, orang jadinya mau jatuh cinta. Misalnya terbukti seperti itu ya. Karena ketiadaan gravitasi membuat orang tidak jatuh cinta. Nah, apa yang orang post-positivism tadi cuma bilang, oh, ketiadaan gravitasi membuat orang tidak jatuh cinta. Orang pragmatis, orang yang pakai paradigma filosofis pragmatism, dia pikir, dari pengetahuan ini apa yang kita boleh mau pakai? Bagaimana dia bicara? Mungkin orang boleh mau kembangkan obat for bikin orang-orang yang keluar angkasa, misalnya orang mau suka, misalnya orang mau suka muka Mars ini. Oke. Dan kalau mau ke Mars karena jauh, misalnya DP perjalanan lama, tahunan, ini orang-orang pas mau sampai di sana so tua dan pas sampai di Mars so nggak bisa berreproduksi. Setelah mengetahui di area atau di kondisi tanpa gravitasi orang yang mau jatuh cinta. Orang kembangkan obat supaya orang boleh mau jatuh cinta dan akhirnya bereproduksi. Nah, boleh jadi dong berpikir, kalau orang cuma bereproduksi, orang boleh tetap saja sih bereproduksi walaupun ada cinta. Banyak yang begitu. Nah, tetapi mungkin orang berpendapat, kalau seandainya tanpa cinta, ini anak akan dibesarkan tanpa cinta selama pesawat di dalam pesawat dalam perjalanan ke Mars nanti. Sehingga cinta itu jadi salah satu variabel yang penting untuk ada di dalam kedua pasangan yang bereproduksi di dalam pesawat untuk menuju ke Mars. Nah, orang pragmatis kembangkan. Oke, orang sudah tahu tidak ada cinta yang bisa hadir di gravitasi nol, bagaimana dia cara menghadirkan cinta? Dong bikin obat tentang itu, obat cinta misalnya. Yang lain jadi obat nyamuk. Tapi ini cuma analogi ya. Kalau orang mau suka bikin penelitian itu di masa depan, silakan, ini urusan. Nah, kalau tadi, Kak Asu sempat bilang kalau di post-positivism, orang biasanya orang-orang yang melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, di sosial konstruktivism dengan transformatif, biasanya orang pakai kualitatif. Kalau orang pragmatis, rata-rata pakai metode campuran. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa kedua metode yang tadi memiliki keterbatasannya masing-masing. Di kuantitatif, Robert tadi bilang itu agak mereduksi, karena orang harus benar-benar pinpoint efek per efek, menghilangkan variabel-variabel yang lain, sedangkan secara kualitatif, terlalu banyak yang orang dah perhatikan, terlalu banyak variabel yang dijadikan pertimbangan, sehingga akan kesulitan untuk mengetahui variabel dominan. Nah, orang-orang yang mengadopsi tindakan pragmatis akhirnya, karena orang mau suka memang masalah solusi yang ingin orang mendapatkan, orang penelitian bertujuan untuk menemukan solusi, rata-rata orang pakai metode campuran.
Ciri pertama, pragmatisme tidak terikat pada satu sistem filsafat dan kenyataan atau realita. Di mana, kalau Pak bilang tadi, misalnya di transformatif misalnya karena orang suka mengubah keadaan yang sebelumnya, berarti kan ada filsafat etik yang orang pakai, ada etika, ada norma yang orang pegang terlebih dahulu. Manusia hidup harus sejahtera. Kesejahteraan itu ketika semua kebutuhan dasar terpenuhi. Itu yang orang pakai itu di awal. Nah, pragmatisme terikat dengan seringnya terikat dengan satu sistem filsafat ataupun realita tertentu. Sehingga orang berlaku dengan penggunaan metode campuran secara metode penelitian, orang menggunakan secara bebas, orang secara leluasa, bukan secara leluasa, lebih leluasa untuk mencampur-campur desain-desain yang ada di penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan solusi paling efektif. Bukan bilang solusi tepat, paling efektif dan efisien untuk menjawab permasalahan yang sementara orang coba jawab dengan metode campuran. Peneliti-peneliti yang berpandangan pragmatis, orang itu memiliki kebebasan untuk memilih metode yang orang mau pakai, teknik yang orang mau pakai, prosedur seperti apa yang orang mau pakai, sesuai dengan pertimbangan metode, prosedur, teknik yang orang pakai itu paling memenuhi orang kebutuhan untuk menjawab tujuan yang orang tetapkan di awal tadi. Ketika orang masuk, oke, kita mau tetapkan tujuan. Satu, orang-orang yang berangkat ke Mars pakai pesawat tadi harus bisa bereproduksi. Apapun caranya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus saling mencintai, apapun caranya. Sehingga orang nyata kurung, cuma boleh pakai cara kuantitatif untuk menjawab keadaan tersebut, ataupun metode kualitatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang ketiga, pragmatik. Orang-orang yang memiliki sudut pandang paradigma pragmatis, paradigma filosofis pragmatis, yang melihat dunia sebagai sebuah kesatuan absolut, bahwa misalnya tadi positivisme, orang mereduksi dan akhirnya mengeluarkan bentuk-bentuk perhitungan nantinya secara matematis rata-rata kalau orang kuantitatif, karena harus dikuantify, harus dikuantitatifkan itu DP data dan analisa yang orang dapatkan. Pragmatisnya lihat keadaan seperti itu, bahwa dunia bekerja dengan cara seperti itu. Dia lihat ini cuma ada satu cara memandang bagaimana cara dunia bekerja. Enggak, orangnya menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Yang keempat, kebenaran adalah apa yang bekerja saat ini. Ya, karena orang pragmatis, hal yang benar adalah hal yang works, hal yang bekerja. Sebaik apapun teori yang Ngoni boleh menghasilkan atau kesimpulan yang Ngoni boleh menghasilkan, selama dia bekerja, selama dia menghasilkan sesuatu, itu bukan kebenaran. Doa misalnya. Daripada doa, dorang pikir obat. Dorang lebih pakai. Pesan sini, supaya kakaknya perlu keluar. Tinggal 1 menit, Kang. 1 menit. Para peneliti pragmatis mencari tahu apa dan bagaimana melakukan penelitian berdasarkan konsekuensi. Oke. Jadi, orang-orang yang menggunakan paradigma pragmatis dalam melakukan penelitian, dorang lihat konsekuensi. Kalau kita bikin A mau jadi apa, kalau kita mau bikin B jadi apa. Berdasarkan konsekuensi tersebut, misalnya tadi Kak sempat jelaskan pakai analogi ketika mau ke Mars, kemudian pakai pesawat, dan di sananya memiliki gravitasi, konsekuensi dari ketidakadaannya gravitasi membuat orang nggak bisa jatuh cinta, nggak bereproduksi. Konsekuensi dari nggak bereproduksi, dorang sampai ke lokasi, nantinya ada generasi baru yang bisa dihasilkan. Semua udah berpikir tentang konsekuensi untuk yang pragmatis. 1 menit. Oke, untuk yang nomor 678 mana boleh baca.
nyarikin. Oke. Nanti materi berikut penggunaan teori dalam penelitian, baru orang masuk ke metode. Oke, ciao. Ada, Nang.